Bab 3231, Kebencian yang Mengerikan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Mendengar ini, kepala Nan Yuan tiba-tiba terjulur ke depan dan meraung, siapa yang membunuh kita seperti ini? Orang menjijikkan itu, dialah yang membunuh kita seperti ini. Itu tidak ada hubungannya dengan tempat suci. Dia tidak mengusulkan garis keturunan primer dan sekunder, tidak mengurangi sumber daya budidaya kita, tidak menekan ruang hidup kita, bagaimana kita bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Siapa di antara kita yang ingin memberontak? Kami dulu bangga dengan silsilah kami. Itu adalah binatang yang waras. Dialah yang membuat kami jijik, memaksa kami mengikuti jalan ini. Pada saat ini, Nan Yuan tidak lagi memiliki keraguan, melampiaskan semua kemarahan di hatinya. Pada suatu waktu, dia hanya menghormati kaisar iblis kuno yang berada jauh di atasnya, dan bahkan menganggap kaisar ayahnya sebagai teladan untuk dikejar. Namun, sang ayah dan kaisar, yang pernah membuatnya sangat dihormati, mengemukakan apa yang disebut teori garis keturunan primer dan sekunder, yang membuatnya jatuh dari surga ke dasar dalam sehari. Setelah itu, dia membenci kaisar iblis kuno. Dan kebencian ini, seiring berjalannya waktu, saat kaisar monster kuno menekan garis keturunan subgaris, semakin berat. Kemudian, setelah menghubungi halaman suci dan mendapatkan peningkatan besar, tujuannya adalah membunuh kaisar iblis kuno dengan tangannya sendiri, menjadi kaisar baru dari klan iblis kuno, dan membenarkan darahnya sendiri. Tapi tujuan ini, dia masih jauh dari tercapai saat ini, dia hancur. Bahkan ibunya yang paling terpercaya, dibunuh oleh Fang Yu dan meninggal. Semua menjadi putus asa, namun, Nan Yuan tidak akan menyerah. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyerah. Biarkan binatang itu datang menemuiku, biarkan dia datang menemuiku. Aku ingin berbicara dengannya, bahkan jika aku akan mati, aku harus menyelesaikan apa yang ingin kukatakan. Nan Yuan meraung, meronta terus-menerus, rantai di tubuhnya cemberut cincin. Dalam kondisinya saat ini, sungguh luar biasa bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat. Tentu saja, Fang Yu bisa memahami kondisi mental Nan Yuan. Kaisar iblis kuno mungkin tidak akan bertemu denganmu lagi. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja padaku, dan aku akan membantumu menyampaikannya, kata Fang Yu. Nan Yuan menatap Fang Yu, dan berteriak, apakah kamu pikir kamu akan melakukan sesuatu untuknya jika kamu menjadi anteknya? Kecuali kamu memiliki garis keturunan yang murni, jika tidak, kamu tidak akan pernah lolos dari kematian pada akhirnya. Selama seperti yang dia rasakan. Jika kamu mengancamnya, akhir hidupmu akan menyedihkan. Aku menunggumu menemuiku di bawah Jiuquan. Kalau begitu, alasan mengapa garis keturunan sublinemu ditekan olehnya adalah karena dia merasakan ancamanmu padanya. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya, bukan seperti itu, kekuatanmu hanya seperti itu, tidak layak. Saat ini, keadaan Nan Yuan cukup gelisah. Namun sebaliknya, dalam keadaan seperti ini, mendapatkan informasi menjadi lebih mudah. Fang Yu tidak peduli dengan kata-kata dengki di mulut Nan Yuan. Dia hanya peduli pada informasi berguna dan kecerdasan yang terungkap dalam kata-kata ini. Inilah sebabnya dia datang menemui Nan Yuan. Kami bukannya tanpa ancaman padanya, tapi darah kami, ras monster malam gelap, membuatnya gelisah. Nan Yuan meraung dengan gigi terkatup, binatang yang tidak tahu berterima kasih ini, jika bukan karena ibu ratu menyelamatkan nyawanya, dia akan mati. Di manakah kesempatan untuk kembali ke klan monster kuno dan mewarisi tahta? Petik 2. Tanpa seorang ibu, dia hanyalah pria tak dikenal, dia tidak akan pernah memilikinya hari ini. Baginya, sang ibu melepaskan kemungkinan untuk membangun kembali dinasti malam gelap dan menjadi penghalang, tapi setelah bertahun-tahun, dia mencoba menyingkirkan ibu ratu, dan keturunan kita dengan darah ras iblis malam gelap binatang buas ini. Binatang buas. Nan Yuan menjadi lebih bersemangat saat dia berbicara, matanya tampak berdarah. Dari giginya yang terkatup, Fang Yu memiliki pemahaman samar tentang apa yang terjadi antara kaisar iblis kuno dan permaisuri Xiao Yue. Kedengarannya seperti kaisar iblis kuno mengandalkan permaisuri Xiao Yue untuk bangkit, dan setelah menguasai kekuatan yang cukup, dia berbalik untuk berurusan dengan permaisuri Xiao Yue untuk menjaga apa yang disebut darah murni. Jika itu masalahnya,
maka iblis kuno kaisar memang penuh kebencian. Hanya saja dia benar-benar tidak peduli dengan urusan antara kaisar iblis kuno dan permaisuri Xiao Yue. Apa yang ingin dia dapatkan dari Nanyuan adalah informasi tentang halaman suci. Karena ibumu juga memilih untuk bergabung dengan pengadilan suci, mengapa tidak bergandengan tangan untuk menghadapi kaisar iblis kuno? Fang Yu mengangkat alisnya dan membawa topik itu kembali ke poin kunci dari pengadilan suci. Jika ibu suri seperti kita, dia akan bekerja sama dengan halaman suci sejak lama. Segalanya akan berbeda. Nanyuan meninggalkan garis darah dan air mata di matanya, dan berkata dengan keras, tapi dia masih peduli dengan binatang itu. Binatang itu menjadi musuh, dan sampai akhir, binatang itu membunuh kami melalui kamu, dan ratu tidak memutuskan untuk melawan. Jika dia bekerja sama dengan pengadilan suci sebelumnya, kita tidak akan kalah. Ibu ratu memiliki darah iblis malam gelap, tetapi basis budidayanya tidak setinggi binatang itu. Selama dia diberi waktu dan sumber daya pelatihan yang disediakan oleh halaman suci, dia akan mampu mengalahkan binatang itu. Bahkan jika kamu hanya berlindung di halaman suci pada akhirnya, mungkin halaman suci telah memberikan banyak bantuan. Ibumu memiliki keberanian untuk memberontak, kan? Fang Yu menyipitkan matanya. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, membantu. Nanyuan memandang Fang Yu. Saat ini, ekspresinya sedikit berubah, kegilaan di matanya berkurang, dan dia sepertinya terbangun. Fang Yu, kamu ingin mengetahui informasi tentang halaman suci dariku. Nanyuan memandang Fang Yu, dan nadanya tiba-tiba menjadi lebih lembut. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Kalau begitu aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Nada suara Nanyuan menjadi tenang, dengan senyuman aneh masih di wajahnya, dan berkata, jadi, kamu juga bisa memberitahu hewan itu untuk mengetahui, halaman suci Anda tidak dapat membayangkan sejauh mana penetrasi dunia iblis. Di masa depan, pengadilan suci akan menggantikan 4 kaisar dan mengendalikan seluruh dunia iblis. Siapapun yang tidak tunduk pada tempat suci harus mati. Dan kamu, sekarang menjadi target nomor 1 di tempat suci. Suasana hati Nanyuan berubah dan Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan berkata, saya tahu ini. Saya mendengar, pengadilan suci ingin mengambil kembali kunci dari saya. Ya, karena kamu tahu, maka dalam ketakutan yang tidak diketahui, tunggu halaman suci menemukanmu. Senyuman Nanyuan menjadi dingin dan berkata, semua yang diinginkan oleh halaman suci pada akhirnya akan diperoleh, tidak ada tempat untuk pergi. Pada saat ini, Nanyuan sepertinya telah kehilangan emosinya karena sendirian, dan menjadi penganut setia halaman suci. Mata Fang Yu berkedip, dia memperhatikan ada cahaya biru samar di pupil Nanyuan. Jelas sekali, Nanyuan saat ini, telah dimanipulasi dengan kesadaran. Jika kamu ingin berbicara denganku, tunjukkan tubuh aslimu. Fang Yu berkata dengan dingin, aku tidak berurusan denganmu untuk pertama kalinya, aku yakin kamu tidak hanya mengetahui keberadaanku, karena ini masalahnya, tidak perlu menyembunyikannya. Hahaha, kali ini, Nanyuan di depannya tertawa sangat dingin. Suara ini berbeda dari suara aslinya, itu adalah suara laki-laki. Bas, detik berikutnya, mata Nanyuan tiba-tiba melebar. Cahaya cian mekar dari bola matanya hingga menyelimuti tubuhnya, menyinari seluruh sel. Berdengung, sosok Nanyuan paling bersinar. Saat cahaya cian berkedip, sesosok tubuh perlahan mengembun dan terbentuk. Itu adalah bayangan biru yang pernah dilihat Fang Yu sebelumnya. Ketika dia mengikuti Xing Tianyong, dia telah melihatnya. Pelindung, Om, setelah Qin Ying terbentuk, cahayanya perlahan meredup. Nanyuan telah pergi, digantikan oleh sosok bercahaya cian ini. Sebenarnya, kami menemukan bahwa kamu sudah lama tidak datang ke alam iblis. Jika tidak, kita seharusnya sudah bertemu sejak lama. Qin Ying berkata dengan ringan, nadanya tenang. Fang Yu menatap Qin Ying di depannya dengan mata dingin, dan berkata, belum terlambat untuk bertemu sekarang. Saya hanya punya satu pertanyaan. Saudaraku Lin Daochen, di mana sekarang? Lin Daochen, Qin Ying berbicara perlahan, dengan senyuman di nadanya, dan berkata, oh, jika kamu tidak berinisiatif untuk menyebutkan dia, aku akan melupakannya. Dia sangat tangguh dan tidak pernah melepaskannya bahkan setelah penyiksaan yang paling ekstrim. Mata Fang Yu menjadi lebih dingin saat mendengar kata-kata ini. Kamu harusnya tahu apa yang diinginkan tempat perlindungan kami. Qin Ying melanjutkan, keberadaan kunci itu,
untuk tempat perlindungan kami. Ini adalah kekhawatiran besar, Anda harus menyerahkannya. Fang Yu menyipitkan mata. Dia telah berspekulasi tentang niat pelataran suci sebelumnya, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pelataran suci ingin menggunakan berbagai petunjuk untuk membiarkan dia melepaskan rantai pada potongan tembaga dan melepaskan rantai yang terjebak oleh pelataran suci, rantai kerangka. Dan kini, perwakilan pengadilan suci ada di hadapannya, langsung memintanya untuk menyerahkan lembaran tembaga tersebut. Apakah Anda menginginkan ini? Fang Yu mengangkat tangan kirinya, sebuah cahaya menyala di telapak tangannya, dan potongan tembaga muncul di tangannya. Melihat kemunculan potongan tembaga tersebut, nafas Qing Ying menjadi berbeda, dan dia segera bergerak maju 2 langkah. Fang Yu memegang lembaran tembaga itu dan mencibir, "Aku bisa memberimu benda ini, tapi, sebelum itu, aku ingin bertemu seniorku. Kamu harus memberikan potongan tembaga itu kepadaku terlebih dahulu sebelum aku menyerahkan Lin Daochen." Qing Ying berdiri dengan tangan di tangannya dan berkata, "Selama potongan tembaga itu ada di tanganmu, kamu tidak akan pernah bisa melihat seniormu." Kata-kata ini membuat mata Fang Yu semakin dingin. Apakah potongan tembaga di tangannya harus diserahkan? Dia belum yakin. Dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak informasi dari Qing Ying melalui kata-kata. Bagaimanapun, serahkan saja lembaran tembaga itu secara langsung. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang bodoh. Terlepas dari apakah potongan tembaga ini dapat dilepaskan, keberadaannya berhubungan langsung dengan keselamatan kakak senior Lin Daochen, dan juga dengan halaman suci. Serahkan saja, dan tempat suci itu menghilang, dan dia akan kehilangan semua petunjuk terkini. Oleh karena itu, sebelum melihat saudaranya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah menyerahkan potongan tembaga itu. Sepertinya kamu tidak terlalu menginginkan potongan tembaga ini. Fang Yu berkata perlahan, "Bukan itu maksud kesepakatannya. Saya hanya bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi halaman suci." Qing Ying berkata dengan tenang, "Aku harus mendapatkan kunci ini. Melalui berbagai saluran, terus katakan padaku bahwa begitu kuncinya dibuka, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tempat perlindunganmu." Fang Yu mencibir, "Ini membuatku mengambil inisiatif untuk memasang rantai di pelat tembaga. Lepaskan, apakah saya benar?" Dengan 2 kalimat tersebut, Fang Yu langsung menyatakan spekulasi sebelumnya. Dia tidak menginginkan jawaban yang akurat. Namun, jawabannya mungkin tercermin dalam penampilan Qing Ying atau kata-kata selanjutnya. Namun, setelah mendengar pernyataan Fang Yu, Qing Ying tidak bereaksi terlalu jelas, dan berkata, "Itu saja, kamu berpikir seperti itu, lumayan. Kalau begitu, kamu akan mengembalikan potongan tembaga itu kepadaku. Adapun saudaramu, aku berjanji akan menyerahkannya, tapi permintaanku tidak berubah. Kamu harus menyerahkan lembaran tembaga itu kepadaku terlebih dahulu." Ketika Qing Ying mengucapkan kata-kata ini, dia terus bergerak maju, sudah berada di depan Fang Yu. Jarak kedua sisi kurang dari setengah meter. Fang Yu jelas bisa merasakan aura dingin yang memancar dari tubuh Qing Ying. Nafas ini sepenuhnya merupakan nafas halaman suci. Hanya saja bayangan biru di depanku, mungkin bukan tubuh aslinya. Persyaratan saya tidak berubah. Sebelum Anda bertemu senior saya, Anda tidak ingin mendapatkan apapun. Fang Yu berkata dengan ekspresi kosong, "Tentu saja, kamu dapat mencoba merebutnya. Tapi ingat, jangan kirim tentara udang dan kepiting itu, pikirkan. Untuk memindahkanku, yang terburuk. Aku harus lebih kuat dari permaisuri Xiao Yue." Ledakan. Di sela-sela kata-katanya, Fang Yu tiba-tiba menembak. Tangan kanannya tiba-tiba meraih ke depan. Pada saat ini, dia merasa telah menyentuh entitas itu. Namun, entitas ini berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Wah! Tangan kanan Fang Yu menembus tubuh Qing Ying. Sosok Qing Ying agak tersebar, tapi dia masih berdiri di tempatnya. "Jangan khawatir, Fang Yu, kamu ingin menyerang kami. Kenapa kami tidak ingin membunuhmu?" Qing Ying berkata dengan ringan, dengan sedikit niat membunuh dalam nadanya, "Di masa depan, kita akan bertempur di akhir. Kamu tidak perlu menunggu sampai masa depan." Fang Yu berkata dengan dingin. Di pupil matanya, tanda jalan besar muncul, perlahan berputar. Dia menangkap nafas tubuh Qing Ying. Dia ingin melacak tubuh Qing Ying. Mata jalan, segel jalan, tubuh roh jalan. "Fang Yu, kamu tidak tahan dengan keberadaan mereka." Qing Ying berkata perlahan. Mata Fang Yu bergerak sedikit ketika dia mengatakan ini. Baru kali ini dia mendengar ketiga nama akurat tersebut dari orang luar.
Halaman suci, benar-benar mengenalnya secara mendalam. Tidak tahan, aku masih hidup dan sehat, kata Fang Yu. Kamu hanya tidak tahu apa arti keberadaan mereka, ketika kamu mengetahuinya, kamu pasti akan menyesalinya. Qin Ying berkata dengan nada dingin, kamu akan rindu jika kamu belum mendapatkannya. Sepertinya kamu tahu banyak, jadi jangan main-main teka-teki bodoh dan beritahu aku apa maksudnya, supaya aku menyesal sebelumnya, kata Fang Yu. Kamu akan menyesalinya hanya jika kamu mengalaminya sendiri. Qin Ying berkata, sampai saat itu tiba, kamu dapat menikmati kekuatan yang mereka berikan kepadamu. Mata Fang Yu dingin, dan dia tidak berbicara. Ngomong-ngomong, mungkin Anda mengira saya inspekturnya, tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya bukan inspekturnya. Qin Ying mundur 2 langkah dan berkata, saya adalah Raja Suci Anran. Inspektur adalah salah satu bawahan saya. Raja Suci, sepertinya ini adalah gelar pangkat di halaman sucimu. Fang Yu berkata dengan sedikit gerakan di matanya, patroli itu sebenarnya adalah patroli suci. Memang inspektur yang berbicara dengan Anda hari ini, tapi saya sangat tertarik pada Anda, jadi saya datang menemui Anda secara langsung. Anran berkata dengan ringan. Jadi, Fang Yu bertanya, aku sudah mengatakan bahwa saat kita bertemu lagi, itu akan menjadi saat pertarungan pertama kita. Kata seorang Ran, Raja Suci, jika kamu memiliki kekuatan, kamu dapat melakukannya sekarang, kata Fang Yu, aku tidak sabar menunggu sebentar. Di sela-sela kata-katanya, Fang Yu masih mencoba menangkap ontologi Anran. Namun, tidak ada yang tercapai. Hantu Anran sepertinya dipadatkan dengan cara yang sangat cerdik menggunakan tubuh Nan Yuan sebagai pembawanya. Jangan sia-siakan usahamu, aku tahu mata jalan itu begitu kuat sehingga tidak akan memberimu kesempatan. Kata seorang Ran. Kata-kata Anran membuat Fang Yu semakin penasaran. Jelas sekali, Enron ini mengetahui banyak informasi. Dan informasi ini sangat penting. Orang itu terlibat langsung. Potongan tembaga itu, cepat atau lambat kamu harus mengembalikannya kepadaku. Mengenai apa isinya, kamu bisa memikirkannya. Anran mundur beberapa langkah, sosoknya menjadi lebih kurus. Adapun Lin Dao Chen, dia masih hidup untuk saat ini, tapi mungkin tidak akan lama lagi kamu harus mati. Fang Yu, waktumu hampir habis. Di antara kata-kata itu, sosok Anran mulai menghilang. Fang Yu berdiri di tempatnya, matanya sangat dingin. Tetapi dengan hantu di depannya, dia tidak dapat menangkap informasi lebih lanjut. Desir-desir, segera, sosok Anran menghilang sepenuhnya di depan Fang Yu. Sebaliknya, ada genangan darah hitam di dinding. Nan Yuan, sudah mati. Bahkan ibu kota mayat pun tidak tersisa. Raja Suci Anran, Fang Yu menuliskan namanya, menoleh dan menatap Lu Chen, masih terlihat konyol. Saya akan menemukan Anda. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia berbalik dan pergi setelah meninggalkan sel. Fang Yu bersandar di dinding pintu sel, mengerutkan kening dan berpikir. Penampilan Anran sepertinya telah menjelaskan segalanya, dan sepertinya dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi keberadaan Raja Suci yang memproklamirkan diri ini, dengan mudah menyebutkan nama mata jalan, tubuh roh jalan, dan segel jalan. Ini adalah yang pertama setelah sekian lama. Kakak senior masih hidup, yakinlah, di tangan halaman suci. Fang Yu berkata dalam hatinya dengan mata dingin. Selain halaman suci itu sendiri, yang paling dia pedulikan adalah keadaan saudaranya. Mengetahui saudaranya masih hidup, biarkan dia bernapas lega. Namun pada saat yang sama, ada juga rasa ketegangan yang akan segera terjadi. Jatuh ke tangan pengadilan suci, hidup dan mati terkendali, dan situasi saudaranya masih sangat buruk. Dia harus menemukan keberadaan saudaranya secepat mungkin. Tapi apa yang harus saya lakukan sekarang untuk menemukan saudara itu? Tidak ada ide. Tembaga. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan menatap potongan tembaga di telapak tangannya, matanya berkedip. Sekarang, hanya sepotong tembaga ini yang dapat dilibatkan dengan halaman suci dan para senior. Apa yang terperangkap di lembaran tembaga di bumi? Fang Yu mengerutkan kening, berpikir keras. Fang Yu menghabiskan sekitar setengah hari di penjara iblis kuno. Selama ini, ia menginterogasi puluhan anggota wakil silsilah. Termasuk Nan Yuan, yang telah meninggal dengan kejam, Lu Chen, yang bodoh, dan pangeran awan kejut virtual milik inti, Zhuo Lian. Informasi tentang tempat suci yang telah didengar para anggota ini, sebenarnya sama.
Mereka pada dasarnya disusupi oleh inspektur, dan sejak saat itu, mereka harus bertindak sesuai perintah inspektur untuk mendapatkan sumber daya pelatihan yang melimpah. Dan sumber daya, budidaya yang diberikan kepada mereka oleh pengadilan suci sebagian besar disampaikan dalam bentuk daun. Melalui bilahnya, efisiensi budidaya anggota subgaris keturunan ini akan meningkat beberapa kali lipat, dan kemajuannya akan pesat. Di antara mereka, jenius budidaya seperti Nan Yuan telah membuat kemajuan yang lebih jelas. Dapat dikatakan bahwa dalam waktu yang relatif singkat, ia telah mengejar kemajuan budidaya 3 inti dari silsilah utama. Dalam keadaan seperti itu, anggota subsilsilah ini sangat antusias terhadap tempat suci, dan secara bertahap menyerah kepada tempat suci dari hati dan menjadi penganut setia tempat suci tersebut. Dan seperti Nan Yuan, yang hanya memiliki mentalitas menggunakan tempat suci. Sebaliknya, sangat jarang. Adapun hal-hal yang santuari perlukan untuk dilakukan oleh kelompok subsilsilah ini, pada dasarnya adalah hal-hal kecil, dan banyak hal bahkan tidak melihat tujuannya. Dan anggota dari subgaris keturunan ini hanya memiliki sedikit pemahaman tentang pengadilan suci itu sendiri. Bahkan inti dari level Su Zhenyun dan Zuolian tidak tahu banyak tentang halaman suci. Mereka tidak tahu di mana tempat suci itu, mereka tidak tahu keberadaan Anran, dan mereka tidak tahu asal-muasal tempat suci itu. Di mata mereka, selama mereka bisa mendapatkan manfaat, mereka tidak akan tahu, tidak perlu peduli dengan orang lain. Oleh karena itu, setelah setengah hari, Fang Yu tidak menemukan apapun. Kecuali percakapan langsung dengan Nan Yuan dan Anran, sisa waktu terbuang percuma. Akhirnya, Fang Yu meninggalkan penjara iblis kuno dan kembali ke aula Kaisar Iblis Kuno. Ketika dia kembali ke aula Yuan, Fang Yu menemukan ada 3 sosok berlutut di aula. Itu adalah Taisi Yuan, Putri Qiuqi, dan Pangeran Junyang. Mereka berlutut, wajah mereka serius, dan tidak berani bergerak. Fang Yu sedikit mengernyit dan melihat ke kursi tinggi di depan. Kaisar Iblis Kuno duduk di sana, ekspresinya sedikit dingin. Melihat Fang Yu, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Fang Yu untuk duduk di sebelahnya terlebih dahulu. Bas, sebuah bangku muncul di sisi aula. Fang Yu mengangkat alisnya, berjalan langsung ke bangku dan duduk sambil mengangkat kaki erlang. Pada saat ini, ketiganya berlutut di aula, sudah memperhatikan penampilan Fang Yu. Melihat Kaisar Iblis Kuno menyiapkan tempat duduk, mereka bertiga terkejut. Fang Yu berada di depan Kaisar Iblis Kuno, dia sebenarnya tidak perlu berlutut, dan dia bahkan memiliki kursi khusus. Perlakuan seperti ini, bahkan mantan Tuan Yuan, Ratu tidak dapat menikmatinya. Bisa dibayangkan, betapa tingginya posisi Fang Yu di hati Kaisar Iblis Kuno. Setidaknya, jauh lebih tinggi dari mereka. Juga, saat ini, mereka sedang membicarakan beberapa masalah inti dalam keluarga kerajaan. Kaisar Iblis Kuno meminta Fang Yu, seorang biksu asing yang bukan anggota keluarga kerajaan, untuk mendengarkannya. Situasi seperti itu bahkan tidak dapat digambarkan berdasarkan status. Aku mengerti maksudmu, niatku juga sama. Gu Yaohuang berkata dengan nada rendah, Xian Liu membuat kesalahan besar kali ini. Aku akan menghapus status pangerannya dan memenjarakannya. 30 tahun di penjara iblis kuno, untuk mencoba menirumu. 30 tahun penjara di penjara iblis kuno, jangan katakan bahwa pangeran seperti Xian Liu, yang telah dimanjakan sejak lahir, hanyalah penjahat keji, yang tidak tahan. Biarpun mereka bisa keluar hidup-hidup, mereka akan menjadi sampah. Dapat dikatakan bahwa ini adalah hukuman yang sangat berat. Pada saat ini, baik Junyang dan Qiuqi, dengan kepala tertunduk, memancarkan warna aneh di mata mereka. Mereka tentu saja bahagia di dalam hati mereka, tetapi itu tidak terlalu terlihat jelas. Tapi Taisi Yuan, yang berada di samping mereka, tampak pucat saat ini, seolah berjalan di atas es tipis. Suasana hatinya berbeda dari dua lainnya. Karena dia berada di platform untuk Ratu Xiaoyue meskipun dia berlari ke belakang untuk memberitahu Kaisar Iblis Kuno, dia juga melakukan kesalahan. Untuk platform Ratu Xiaoyue yang ingin memberontak. Terlepas dari niatnya atau tidak, ini dianggap noda serius, cukup untuk menghapus semua pencapaian masa lalunya. Tetapi saat ini, mendengar hukuman berat Kaisar Iblis Kuno terhadap Xian Liu, hati Taisi Yuan secara alami tidak bisa tenang. Xian Liu adalah salah satu dari 3 inti, dan merupakan keturunan paling menjanjikan dari Kaisar Monster Kuno, masih harus dihukum berat. Lalu dia,
Seorang lelaki tua yang tidak memiliki darah kaisar iblis kuno, tidak mungkin dia berakhir dengan baik. Satu hal lagi, Fang Yu juga ada di sana. Sebelumnya, dia terus mengincar Fang Yu, tapi sekarang tampaknya kepercayaan kaisar monster kuno pada Fang Yu telah mencapai titik di mana tidak dapat ditambahkan. Jadi, Fang Yu hanya berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata, dia bahkan mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Memikirkan hal ini, mata Taisi Yuan dipenuhi dengan keputusasaan, dan tubuhnya gemetar terus-menerus. Adapun kamu, Tuan Yuan. Saat ini, Kaisar Iblis Kuno benar-benar menyebut dia. Taisi Yuan mengguncang seluruh tubuhnya, kepalanya menempel ke tanah, dan tubuhnya gemetar seperti saringan. Meskipun kamu bangun di saat-saat terakhir dan menyadari tujuan sebenarnya Xiao Yue, tetapi sebagai seorang Taisi, kamu berani berurusan dengan utusan pribadiku dengan Kaisar. Ini adalah kelalaian serius dalam tugas dan tindakan menolak keputusan tersebut. Kaisar Iblis Kuno berkata dengan suara yang dalam. Berkata, Anda telah melakukan yang terbaik untuk ras monster kuno saya selama bertahun-tahun. Saya tidak ingin menghukum Anda dengan berat, tetapi peraturan adalah peraturan. Jika Anda berada di posisi tinggi dan melakukan kesalahan serius, kejahatan akan menjadi nilai tambah. Tuan Yuan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, tergeletak di tanah terus-menerus gemetar. Sekarang, aku akan menghakimimu. Kaisar Iblis Kuno berkata perlahan. Tunggu sebentar. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula. Hal ini membuat Junyang dan Qiuqi yang sedang berlutut di sana tertegun sejenak. Terutama Qiuqi, mau tidak mau menoleh untuk melihat ke arah sumber suara. Fang Yu lah yang berbicara. Faktanya, jika Fang Yu tidak berbicara, Qiuqi akan siap memohon. Dia ingin memohon pada Tuan Yuan. Menurutnya, kesalahan yang dilakukan Master Yuan kali ini tidak terlalu besar. Jika dia menjadi perantara, adalah mungkin untuk menyelamatkan Tuan Yuan. Sejauh yang dia ketahui, dia hanya membuka mulut dan mengucapkan beberapa kata manis, dengan sedikit usaha. Namun di tempat Taisi Yuan, mengirim arang ke salju adalah tindakan yang menyelamatkan nyawa. Jika Taisi Yuan benar-benar tidak menerima hukuman berat setelahnya, dan menyelamatkan posisinya, maka, Taisi Yuan berterima kasih padanya, tidak perlu bicara lebih banyak. Di masa depan, saat dia bersaing untuk posisi Raja Iblis, dia akan bisa mendapatkan bantuan dari Tuan Yuan. Anda tahu, setelah arus keluar abadi, pesaingnya saat ini hanyalah pangeran di sebelah Junyang. Dia harus memanfaatkan setiap kesempatan. Selain itu, mengambil 10.000 langkah mundur, setelah dia memohon, bahkan jika Kaisar Iblis Kuno memutuskan untuk menghukum Taisi Yuan dengan berat, maka dia tidak mengalami kerugian apapun. Ini adalah langkah yang tidak memiliki risiko sedikit pun, tetapi kemungkinan besar akan menghasilkan imbalan yang besar. Namun, dia tidak menyangka sebelum dia sempat berbicara, Fang Yu di sebelahnya sudah selangkah lebih maju. Apa yang ingin dilakukan Fang Yu, menurut hubungan sebelumnya antara Fang Yu dan Taisi Yuan, kali ini? Fang Yu kemungkinan besar akan jatuh ke dalam perangkap, menyebabkan Kaisar Iblis Kuno menghukum Taisi Yuan dengan berat. Jika ini masalahnya, maka perantaraan Qiuqi tidak ada artinya. Kasihan, Qiuqi menghela nafas dalam hatinya. Tetapi pada saat yang sama, dia memikirkan sesuatu lagi, dan kilatan cahaya muncul di matanya. Tuan Yuan sudah pergi, maka orang yang bisa dia menangkan, tidak bisakah dia beralih ke Fang Yu saja? Status Fang Yu saat ini bahkan lebih tinggi dari Yuan Taisi sebelumnya. Jika kamu bisa memenangkan Fang Yu, mata Qiuqi bersinar dengan cahaya aneh, dan dia sudah punya ide. Dan di sampingnya, seluruh tubuh Taisi Yuan sudah tergeletak di lantai, gemetar semakin hebat. Setelah Fang Yu berbicara, dia benar-benar putus asa. Dia tahu bahwa Fang Yu pasti akan menginjaknya saat ini, sehingga dia tidak akan pernah berdiri. Dengan kepercayaan dari Kaisar Iblis Kuno Fang Yu, dia harus mati. Kaisar Iblis Kuno di kursi tinggi juga memandang Fang Yu. Saya rasa kejahatan Tuan Yuan tidak akan berakhir di sini, dan tidak perlu hukuman berat. Saat ini, Fang Yu angkat bicara. Kalimat ini mengejutkan Junyang, Qiuqi, dan Taisi Yuan yang hadir. Kaisar monster kuno itu menyipitkan mata sedikit, dan membaca bertanya, apakah menurutmu Tuan Yuan tidak boleh dihukum berat? Ya, dia cemburu padaku dan sedikit bodoh. Sebenarnya, dia tidak ingin memberontak di dalam hatinya. Fang Yu memandang Tuan Yuan yang tergeletak di tanah dan tersenyum,
jika kamu menghukumnya dengan berat, kamu akan kalah. Dengan bawahan yang setia, pasti sulit menemukan seseorang yang bisa menggantikannya. Mendengar kata-kata ini, mata Kaisar Iblis Kuno bergerak sedikit, dan dia menatap Tai Si Yuan lagi, dan berkata, kamu tahu, aku akan menghukumnya dengan berat, dan sebagian besar alasannya adalah untukmu. Sejauh yang saya tahu, kontradiksi antara Anda dan Tai Si sangat tinggi. Tidak terlalu besar, ini hanya kontradiksi kecil. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Kalau begitu, Kaisar Iblis Kuno memandang Tai Si Yuan. Hukum dia karena menjadi asistenku di masa depan. Aku harus terus menyelidiki halaman suci dan butuh bantuan, kata Fang Yu. Kamu ingin dia menjadi bawahanmu? Kaisar Iblis Kuno bertanya, hampir seperti itulah maksudku. Fang Yu berkata, selain itu, hal yang sama terjadi pada Pangeran Xian Liu. Setelah penyelidikan saya pikir dia tidak ada hubungannya dengan halaman suci, dan dia tidak akan dihukum terlalu berat. Apakah menurutmu Xian Liu dihukum terlalu berat? Gu Yaohuang bertanya dengan mata berkedip. Ya, itu tidak perlu, kata Fang Yu, bagaimanapun, itu juga keturunanmu. Tidak perlu melakukannya dengan cara ini. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Junyang dan Qiuqi yang sedang berlutut di aula berubah. Mereka masih menundukkan kepala, tapi ada gelombang di hati mereka. Fang Yu sekarang ingin menyelamatkan Xian Liu. Tidak peduli apa tujuannya, bagi mereka, itu benar-benar berita buruk. Saya mendengar bahwa Xian Liu juga menyinggung perasaan Anda. Kaisar Iblis Kuno memandang Fang Yu dan berkata perlahan, kamu tidak peduli sama sekali. Tuanku punya banyak hal, dan saya tidak peduli dengan hal-hal kecil itu, kata Fang Yu. Kaisar Monster Kuno sedikit mengernyit. Fang Yu tidak peduli dengan reaksi Kaisar Iblis Kuno. Faktanya, perilakunya saat ini setara dengan kartu yang jelas. Dia ingin memenangkan dua anggota inti klan Iblis Kuno, Tai Si Yuan dan Xian Liu, sebagai bidak catur atau Eliners untuk memantau tindakan Raja Iblis Kuno. Dia juga ingin tetap bersikap rendah hati sebelumnya, dan berusaha untuk tidak membiarkan Kaisar Iblis Kuno melihat niatnya. Tapi sekarang sepertinya dia memohon pada Xian Liu dan Tai Si Yuan dengan cara ini. Selama Kaisar Iblis Kuno tidak bodoh, dia pasti bisa melihat niat Fang Yu. Tapi Fang Yu berpikir sejenak, dan menyadari. Apakah Kaisar Monster Kuno mengetahui niat Fang Yu, itu tidak terlalu penting. Dengan melakukan ini sekarang, dia sebenarnya memberitahu Kaisar Iblis Kuno bahwa dia tidak senang dimanfaatkan sebelumnya. Oleh karena itu, dia harus menaruh kedua matanya pada sisi Kaisar Iblis Tua. Jika Kaisar Iblis Kuno tidak menerimanya, itu sama saja dengan mengangkat meja, dan tidak akan ada kemungkinan kerjasama antara kedua pihak. Oleh karena itu, jika Kaisar Iblis Kuno benar-benar ingin terus bekerja sama dengan Fang Yu seperti yang dia katakan sebelumnya, tidak peduli betapa kesalnya dia hanya bisa menahan diri untuk menahannya. Ayah, pada saat ini, Jun yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan berkata, bagaimanapun, aturan harus dipatuhi. Xian Liu telah melakukan kesalahan yang begitu serius. Jika tidak ada satupun hukuman, saya khawatir itu seluruh keluarga kerajaan akan sulit menerimanya. Kaisar Iblis Kuno memandang Junyang. Pada saat ini, Fang Yu juga melihat Junyang. Saya pikir Sister Qiuqi berpikiran sama, bukan? Jun yang menoleh untuk melihat Qiuqi. Qiuqi mengangkat kepalanya dan menatap Junyang. Tidak ada ekspresi di wajah manisnya, dan dia berkata, saya setuju dengan saran utusan khusus Fang. Bagaimanapun, Xian Liu adalah salah satu inti dari garis keturunan utama kita, dan setelah diselidiki oleh utusan khusus Fang, tidak apa-apa. Itu membuktikan bahwa ia tidak memiliki niat untuk memberontak, juga tidak terlibat dalam kekuatan eksternal. Setelah mendengarkan kata-kata ini, pandangan Junyang terhadap Qiuqi berubah. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari mengapa Qiuqi melakukan ini. Wajah Junyang sedikit berubah, dan dia menundukkan kepalanya. Yah, kamu tidak perlu terus-terusan memohon. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kuno berbicara. Dia memandang Fang Yu dan berkata, saya bilang saya perlu meminta maaf kepada Anda. Sekarang setelah Anda mengajukan permintaan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Karena kamu tidak ingin Tai Si Yuan dan Xian Liu dihukum, maka aku akan memberi amnesti kepada mereka. Setelah mengatakan ini, Kaisar Iblis Kuno melambaikan tangannya, menatap Junyang, Qiuqi, dan Tai Si Yuan di bawah, dan berkata dengan lemah, kamu bisa mundur.
Wah, begitu suara itu turun, sebelum ketiganya pensiun, sosok mereka melintas dan menghilang ke aula. Saat ini, hanya Fang Yu yang tersisa di aula. Sepertinya kamu masih kurang percaya padaku. Kaisar Iblis Kuno memandang Fang Yu dan berkata, tidak mungkin, penampilanmu tidak layak untuk aku percayai. Fang Yu menjawab tanpa malu-malu, saya harus melakukan sesuatu untuk mencegah Anda menggunakannya lagi, bukan? Jangan sebutkan ini, apakah interogasimu di penjara Iblis Kuno membuahkan hasil? Kaisar Iblis Kuno menggelengkan kepalanya dan malah bertanya. Bukan apa-apa, halaman suci tersembunyi dalam-dalam, dan tidak terlihat dengan baik. Jawab Fang Yu. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan apapun tentang Saint King Anran. Jika Kaisar Iblis Kuno ingin menyelidikinya, lakukan saja sendiri. Sebenarnya, setelah menemukan keberadaan halaman suci, saya sengaja menyelidiki penetrasi mereka di dunia iblis. Ruang lingkup penyelidikan tidak hanya di galaksi Iblis Kuno. Kaisar Iblis Kuno berkata dengan suara pelan. Oh, apa maksudmu Santuari juga bisa menyusup ke galaksi lain? Fang Yu mengangkat alisnya. Ya, Kaisar Iblis Kuno mengangguk, sebelum dia selesai berbicara, dia berhenti. Bas, seberkas cahaya muncul di hadapannya. Yang mulia, ras iblis ilusi, Perdana Menteri Dinasti Yuan dan Zhou meminta untuk bertemu satu sama lain, itu sudah sebelum lubang pesawat ulang-alik. Lampu berkedip, dan sebuah suara keluar. Mendengar ini, wajah Kaisar Monster Kuno berubah sedikit, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Ketika Fang Yu mendengar kata-kata ini, matanya juga berubah. Hanya mengatakan bahwa 3 galaksi besar lainnya mungkin telah disusupi oleh pengadilan suci, ras iblis ilusi ini mengirimkan Perdana Menteri. Mengapa dia datang? Kaisar Iblis Kuno bertanya dengan dingin. Perdana Menteri Yuan Zhou mengatakan bahwa ada beberapa masalah rahasia penting yang perlu didiskusikan secara langsung dengan Yang Mulia. Jawab bawahan itu. Petik 2 titik. Rahasia. Kaisar Iblis Kuno mengerutkan kening lebih erat. Dia melirik Fang Yu dan berkata, biarkan dia melewati lubang pesawat ulang-alik. Ya Yang Mulia. Dalam terang, suara bawahannya terdengar. Kemudian, cahayanya menghilang. Kaisar Iblis Kuno memandang Fang Yu dan berkata, segera setelah saya menyebutkannya, mereka muncul. Apa posisi Perdana Menteri Dinasti Yuan dan Zhou dalam perlombaan iblis ilusi? Fang Yu bertanya, setara dengan posisi Taisi Yuan di ras iblis kunoku. Di dalam ras iblis ilusi, hanya Kaisar Iblis Ilusi yang bisa memerintahkannya. Kaisar Iblis Kuno menjawab dengan acuh tak acuh, dan sebelumnya, dia belum pernah mengunjungiku secara pribadi. Itu suatu kebetulan. Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak, ngomong-ngomong, aku selalu penasaran, apa hubungan sebenarnya antara 4 kaisar dunia iblis? Hubungan, Kaisar Monster Kuno menggelengkan kepalanya dan tertawa, kecuali milik garis keturunan besar dari ras monster, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Bukankah kalian berempat kaisar akan memuja Kaisar Iblis bersama-sama secara teratur? Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Kecuali masalah ini, kami hampir tidak memiliki komunikasi dan kontak satu sama lain. Kaisar Iblis Kuno berkata, tentu saja, ini adalah hal yang baik. Jika kita berkomunikasi dan menghubungi lebih banyak, itu berarti perang dunia iblis akan datang. Untuk seluruh dunia iblis, hal terbaik adalah keempat kaisar kita tidak berkomunikasi satu sama lain. Omong-omong, kedatangan Perdana Menteri Dinasti Yuan dan Zhou hari ini sungguh aneh, kata Fang Yu. Ini cukup aneh, tanpa peringatan. Kaisar Iblis Kuno berkata dengan mata dingin, mari kita lihat apa yang terjadi padanya. Fang Yu memperhatikan penampilan Kaisar Monster Kuno, hatinya sedikit bergerak. Peristiwa baru-baru ini di klan Monster Kuno dapat dianggap sebagai kekacauan internal pada tingkat tertentu. Meski akan segera mereda, namun jika tersebar bisa dianggap skandal. Jika Perdana Menteri dari ras Iblis Ilusi datang ke sini untuk ini, maka mungkin Kaisar Iblis Kuno akan sangat marah. Bukan, masalah ini belum menyebar ke galaksi lain secepat ini. Fang Yu berpikir dalam hati. Selanjutnya, aula kembali sunyi. Fang Yu dan Kaisar Iblis Kuno diam-diam menunggu Perdana Menteri dari Illusory Demon Galaxy, Yuan Zhou. Tak lama kemudian, susunan teleportasi muncul di tengah aula. Bas, lampu berkedip. Fang Yu berbaring dan duduk tegak. Tapi Kaisar Iblis Kuno menatap lurus ke tempat formasi teleportasi berada. Wah, sesosok muncul di susunan teleportasi.
Dia mengenakan jubah mewah, dengan rambut panjang, wajah muda dan tampan, dan pupil berwarna kuning. Begitu dia muncul, dia bisa merasakan nafas abnormal yang keluar darinya. Ini jelas berbeda dari biksu manapun yang pernah berhubungan dengan klan monster kuno. Ini mungkin aura unik dari Illusory Demon Rache. Di bawah Perdana Menteri Ras Iblis Ilusi, Yuan Zhou, atas perintah Kaisar, saya di sini untuk mengunjungi Yang Mulia. Kaisar Iblis Kuno. Yuan Zhou mengepalkan tinjunya dan membungkuk pada Kaisar Iblis Kuno. Dari segi etiket tidak ada masalah. Yuan Zhou, mengapa kamu datang kepadaku secara khusus? Kaisar Iblis Kuno bertanya dengan lugas. Yuan Zhou mengangkat kepalanya dan hendak berbicara, lalu menoleh untuk melihat posisi Fang Yu. Melihat Fang Yu duduk di aula samping dengan kaki Erlang dimiringkan, matanya jelas bersinar karena terkejut dan terkejut. Yang Mulia, masalah yang ingin saya diskusikan dengan Anda lain kali sangatlah penting dan terkait dengan rahasia seluruh dunia iblis. Yuan Zhou memandang Kaisar Iblis Kuno, mengepalkan tinjunya dan berkata, mohon juga Yang Mulia. Tidak apa-apa, dia adalah orang kepercayaan saya. Kaisar Iblis Kuno melambaikan tangannya dan berkata, apapun, kamu bisa mengatakannya dengan jujur. Hati, Yuan Zhou tertegun sejenak, keraguan di matanya semakin parah. Namun, karena Kaisar Iblis Kuno berkata demikian, dia tidak bisa berkata apa-apa. Fraksi Kaisar datang ke sini karena penemuan besar baru-baru ini. Yuan Zhou berhenti sejenak dan berkata, kami telah mendeteksi bahwa di Illusory Demon Galaxy, di bintang raksasa utara yang telah disegel selama bertahun-tahun, sebuah kelainan tiba-tiba muncul. Nafasnya berfluktuasi. Superstar Utara, mata Kaisar Iblis Kuno bergerak sedikit, dan berkata, lanjutkan. Kaisar segera mengirim anak buahnya untuk menyelidiki sumber fluktuasi, dan kemudian memutuskan bahwa sesuatu di bintang raksasa utara, telah pulih, dan fluktuasi abnormal di bintang raksasa utara berasal dari sini. Yuan Zhou mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Sesuatu, apakah ada pernyataan yang lebih akurat? Kaisar Iblis Kuno menyipitkan mata dan bertanya. Setelah menerima berita ini, Kaisar sendiri secara sukarela mencapai lapisan luar bintang raksasa utara. Setelah beberapa induksi, berpikir bahwa benda yang dihidupkan kembali di bintang raksasa utara mungkin ada hubungannya dengan Kaisar Iblis. Kata Yuan Zhou. Begitu ucapan ini keluar, ekspresi Kaisar Monster Kuno berubah dengan jelas. Kaisar Iblis. Bagi seluruh dunia iblis, mereka termasuk dalam keberadaan legendaris. Tanpa Kaisar Iblis, tidak akan ada ras iblis. Oleh karena itu, selama Kaisar Iblis terlibat dalam apapun, itu harus menjadi prioritas utama. Dan petunjuk yang menyiratkan Kaisar Iblis muncul di tempat bintang raksasa utara ini, tidak mengherankan. Karena bintang raksasa utara bisa dikatakan sebagai tempat tertua dan paling misterius di seluruh dunia iblis. Ini adalah bintang raksasa yang disegel secara permanen oleh hukum alam. Sejak kapan bintang raksasa utara disegel, mengapa disegel, apa yang ada di dalamnya, tidak ada yang tahu. Apa yang Kaisar Iblis Ilusi rasakan hingga sampai pada kesimpulan seperti itu? Kaisar Iblis Kuno tampak serius, menatap Yuan Zhou, dan bertanya. Induksi garis keturunan. Mata Yuan Zhou berkedip, dan dia menjawab, Kaisar berkata bahwa setelah dia mendekati bintang raksasa utara, dia merasakan resonansi dalam garis keturunan. Itu adalah aura garis keturunan dari Kaisar Iblis. Induksi garis keturunan. Mendengar ini, Kaisar Iblis Kuno tampak sangat menakjubkan. Dan Fang Yu, yang sedang duduk di sisi aula, juga sedikit menyipitkan matanya. Dia telah mendengar Keno menyebutkan beberapa informasi tentang Kaisar Iblis sebelumnya, dan memutuskan bahwa Kaisar Iblis termasuk dalam klan Iblis dan setara dengan klan Iblis dari Iblis pertama dalam 10.000 cara. Oleh karena itu, Kaisar Iblis tentu saja merupakan eksistensi yang luar biasa. Kaisar percaya bahwa warisan Kaisar Iblis kemungkinan besar ada di bintang raksasa utara. Yuan Zhou melanjutkan, hanya saja Kaisar sendiri tidak akan bisa membuka segel bintang raksasa utara itu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menginformasikan kabar tersebut. 3 Kaisar, saya harap 4 Kaisar dapat bekerja sama untuk membuka segel tersebut dari Superstar Utara. Warisan, mengapa ditentukan bahwa itu adalah warisan Kaisar Iblis? Kaisar Iblis Kuno sedikit mengernyit dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, mata Yuan Zhou bergerak sedikit, dan dia berkata,
dengan kekuatan Kaisar Iblis, bahkan jika dia masih hidup, tidak mungkin untuk tinggal di tempat seperti alam iblis. Kaisar Iblis kuno tidak berkata apa-apa, menutup matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Yuan Zhou sedikit menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Dan Fang Yu diam-diam mengamati Yuan Zhou dan Kaisar Iblis kuno ini. Sejujurnya, selama masalah itu tidak melibatkan pengadilan suci, dia tidak terlalu tertarik. Dia tidak peduli apa yang dimaksud dengan Kaisar Iblis. Yang dia pikirkan sekarang hanyalah halaman suci, atau di mana saudaranya berada. Saya tidak peduli dengan masalah lainnya. Namun, sejak dia datang ke alam iblis, dia langsung memasuki galaksi iblis kuno, dan tidak memiliki pemahaman tentang 3 galaksi besar lainnya yang termasuk dalam alam iblis. Dan sekarang, Kaisar Iblis kuno mengungkapkan sebuah berita, yaitu, infiltrasi halaman suci ditujukan ke seluruh dunia iblis. Dengan kata lain, terdapat jejak pengadilan suci di 3 galaksi lainnya. Oleh karena itu, tujuan halaman suci untuk menembus dunia iblis. Anda harus memikirkannya. Saat itu, kekuatan cagar alam menembus bumi dan mengendalikan kekuatan semua pihak, pada akhirnya mendorong pemulihan ras alien dan ingin memusnahkan ras tersebut. Dan di belakang Datian Chensing, alam Suyuan, dan bahkan benua Yunyu. Faktanya, halaman suci hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menargetkan dan menganiaya umat manusia. Tapi sekarang ini adalah dunia iblis. Hanya ada sedikit ras manusia di dunia iblis, dan kebanyakan dari mereka adalah ras iblis. Halaman suci menembus dunia iblis, jika bukan karena menargetkan orang, untuk apa? 4 Kaisar, bisakah kamu membuka segel Superstar Utara? Sementara Fang Yu masih berpikir, Kaisar Iblis kuno berbicara. Sulit untuk mengatakannya, tapi setidaknya peluangnya lebih besar. Yuan Zhou menjawab, mengapa bintang raksasa utara disegel, dan sudah berapa lama disegel? Kita semua tidak tahu, tapi untuk melawan hukum alam, menurutku, keempat Kaisar bergabung. Diperlukan. Kaisar Iblis kuno mengangguk ringan, berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, Kaisar Lik, Kaisar Iblis darah, bagaimana sikap mereka? Mereka semua ingin tahu apa sebenarnya yang ada di bintang raksasa utara, jadi, mereka semua setuju, tapi hanya kamu yang belum mengutarakan pendapatmu, penguasa Iblis kuno. Yuan Zhou menggenggam tinjunya. Kaisar Iblis kuno merenung sejenak, dan menjawab, saya bersedia memberikan kontribusi. Kapan saya akan melakukannya? Saya akan memberitahu Kaisar tentang sikap Kaisar Iblis kuno, dan Kaisar akan segera membuat pengaturan khusus. Pada saat itu, dia akan memberitahu Yang Mulia dan 2 Kaisar Iblis lainnya. Yuan Zhou membungkuk. Bagus, jawab Kaisar Iblis kuno. Kalau begitu, aku akan mundur dulu, kata Yuan Zhou. Gu Yaohuang melambaikan tangan kirinya. Wah, cahaya berkedip di bawah kaki Yuan Zhou. Sebelum pergi, Yuan Zhou menoleh dan menatap Fang Yu lagi. Fang Yu juga menatap Yuan Zhou, mata kedua belah pihak bertemu di udara. Memanggil. Detik berikutnya, seluruh tubuh Yuan Zhou menghilang di aula. Aula kembali sunyi. Fang Yu memandang Kaisar Iblis kuno di kursi tinggi dan berkata, saya seharusnya menghindari hal-hal ini dalam klan iblis Anda, bukan? Tidak apa-apa, Kaisar Iblis kuno berkata, kubilang, kamu adalah orang kepercayaanku. Saat ini, jantung, Fang Yu tersenyum tipis tanpa banyak bicara. Warisan Kaisar Iblis, apakah kamu tidak tertarik? Kaisar Iblis kuno memandang Fang Yu dan bertanya, saya hanya tertarik pada pengadilan suci sekarang. Selain itu, warisan Kaisar Iblis adalah bagian dari ras iblis Anda. Jika saya mengatakan bahwa saya tertarik, apakah Anda akan senang? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Jika bintang raksasa utara benar-benar memiliki warisan Kaisar Iblis, maka kita bisa bergandengan tangan untuk memenangkannya. Sudut mulut Kaisar Iblis kuno sedikit melengkung dan berkata, bagaimana dengan 5-5 sen yang diperoleh? 5-5 poin. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak akan bergabung dengan 3 kaisar lainnya? Lalu bagaimana kamu bisa bergandengan tangan denganku? Tidakkah kamu ingin mengambil kedua belah pihak? Kamu salah. Apakah itu adalah Kaisar Iblis Ilusi, Kaisar Lik, Kaisar Iblis Darah, keempat kaisar bergabung untuk hanya membuka segel bintang raksasa utara, itu saja. Kaisar Iblis kuno berkata dengan ringan, jika segelnya benar-benar terbuka, siapapun yang bisa mendapatkan warisan Kaisar Iblis di masa depan akan memiliki kemampuannya sendiri.
Di antara 4 kaisar, mereka tidak akan pernah berbagi. Oh, mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia benar-benar tidak menyangka hubungan keempat kaisar ini begitu buruk. Terutama jika menyangkut kaisar iblis, kecil kemungkinan kita untuk bekerja sama. Kaisar iblis kuno melanjutkan, jika ada warisan kaisar iblis, siapapun dari 4 kaisar yang dapat memperolehnya akan dapat menstabilkan 3 kaisar lainnya. Kesempatan sekali seumur hidup juga bisa dikatakan, satu-satunya kesempatan. Jika kaisar iblis ilusi tidak benar-benar mampu membuka segel bintang raksasa utara sendirian, berita ini, dia tidak akan pernah memberi tahu kita. Kamu tidak ingin berbagi dengan 4 kaisar, jadi apakah kamu bersedia berbagi denganku? Fang Yu mengangkat alisnya, ini adalah warisan kaisar iblis. Jika aku 100% yakin, aku bisa mengalahkan 3 kaisar lainnya sendirian. Tentu saja aku tidak ingin membaginya denganmu. Bagaimanapun, itu adalah warisan kaisar iblis. Kaisar iblis kuno berkata perlahan, tetapi, saya tidak melakukannya. Tanpa kepastian seperti itu, saya membutuhkan bantuan Anda. Warisan kaisar iblis, meskipun aku hanya mendapatkan setengahnya, sudah cukup untuk menstabilkan 3 kaisar yang tersisa. Di dunia iblis, pesaing saya, hanya 3 kaisar lainnya. Saya pikir ketiga kaisar memiliki ide yang sama dengan saya. Kami semua ingin mengalahkan satu sama lain, tetapi kami tidak dapat membuka celah yang jelas. Dan kali ini, adalah peluang nyata. Siapapun yang dapat menangkap peluang ini dapat menjadi satu-satunya penguasa dunia iblis dan menjadi kaisar iblis tertinggi. Karena itu, kaisar iblis kuno berdiri dan perlahan menuruni tangga. Fang Yu, hakim memberitahu saya tentang kekuatan Anda melalui token, dan setelah itu, saya secara pribadi memverifikasinya. Di mata saya, Anda dan saya, dan 3 kaisar lainnya memiliki tingkat kekuatan yang sama. Oleh karena itu, selama kita bisa bergandengan tangan, kita pasti akan mengalahkan 3 kaisar lainnya. Kaisar iblis kuno berjalan ke aula dan perlahan berjalan menuju Fang Yu sambil berkata. Fang Yu menyipitkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Kaisar iblis kuno berjalan di depan Fang Yu, dan berhenti pada jarak kurang dari 10 langkah. Tentu saja, jika Anda ikut serta dalam masalah ini, risikonya sangat besar. Kata Kaisar Iblis kuno dengan tangan di punggung. Dengan warisan Kaisar Iblis, atau warisan, maka, pertempuran akan menjadi sangat sengit. Mungkin, ini akan menjadi pertempuran yang belum pernah terjadi. Sebelumnya di mana 4 kaisar dunia iblis secara pribadi berpartisipasi di dalamnya. Pertempuran, mungkin melibatkan seluruh dunia iblis, berdampak besar pada situasi keseimbangan saat ini, dan bahkan mengubah seluruh struktur dunia iblis saat ini. Ini melibatkan masalah besar, apakah kamu menyetujuinya begitu saja? Fang Yu mengerutkan kening, bukankah perlu mempertimbangkan sejenak sebelum mengambil keputusan? Sudah kubilang sebelumnya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Penguasa iblis kuno berkata dengan tenang, siapa yang bisa melepaskan warisan penguasa iblis? Sekalipun risikonya besar, Anda harus berpartisipasi. Mengenai konsekuensi yang mungkin terjadi, itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan nanti. Saya pikir 3 kaisar lainnya juga berpikiran sama. Fang Yu mengerutkan kening dan menatap kaisar iblis kuno di depannya. Sebenarnya keterlibatanmu dalam masalah ini juga terkait dengan halaman suci yang ingin kamu selidiki. Kaisar iblis kuno berkata lagi, segala sesuatu yang dapat diselidiki di galaksi iblis kuno, Anda seharusnya menyelidikinya, sekarang. Arah investigasi Anda hanya dapat diperluas ke 3 galaksi lainnya. Jika Anda bergandengan tangan dengan saya, Anda dapat melihat 3 kaisar lainnya dan memahami situasi 3 galaksi lainnya. Mungkin, akan ada petunjuk menuju pengadilan suci. Kata-kata kaisar iblis kuno sebenarnya tidak bermasalah. Di galaksi iblis kuno, Fang Yu membunuh Ratu Xiao Yue, dan anggota subgaris keturunan lainnya yang telah disusupi oleh pengadilan suci semuanya ditangkap olehnya dan diinterogasi. Bahkan yang disebut Raja Suci Anran telah bertemu dengannya. Namun, pengadilan suci belum mengungkapkan informasi lebih lanjut. Sekarang, jika Anda tetap berada di galaksi iblis kuno dan terus menyelidiki, tidak akan ada hasil. Untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut, Anda harus menyelidiki 3 galaksi lain yang mungkin juga disusupi. Dan jika dia menyetujui permintaan Kaisar Iblis kuno, dia bisa langsung melihat inti tertinggi dari 3 galaksi lainnya, akan lebih mudah untuk menyelidikinya. Adapun setengah dari warisan Kaisar Iblis. Sejujurnya, Fang Yu juga sedikit tertarik.
Seperti kata pepatah, jangan lakukan itu dengan sia-sia. Keberadaan tingkat Kaisar Iblis, jika ada warisan, pasti sangat luar biasa, sama seperti kekuatan asli 10.000 cara Fang Yu. Oke, kalau begitu aku akan bergandengan tangan denganmu. Fang Yu setuju setelah memikirkannya, ingat, kamu akan mendapat 55 sen. Sepatah kata sudah diselesaikan, kata Kaisar Iblis kuno. Kalau begitu aku akan kembali ke rumah Jinwo dulu, dan ketika ada kabar dari Kaisar Iblis Ilusi, kamu akan memberitahuku, kata Fang Yu. Bagus, Kaisar Iblis kuno mengangguk. Wah, setelah beberapa saat, Fang Yu menghilang di aula. Di dalam aula, hanya sosok Kaisar Iblis kuno yang tersisa. Kaisar Iblis kuno perlahan berjalan ke tengah aula, mengangkat kepalanya, sedikit mengernyit. Warisan Kaisar Iblis, apakah itu benar-benar ada? Fang Yu kembali ke rumah Jinwo. Han Miaoyi sudah menunggunya di aula. Saudara Fang, bagaimana kabarnya? Han Miaoyi bertanya. Bukan apa-apa, aku sudah diinterogasi lagi, tidak ada informasi berguna, kecuali kata-kata yang diucapkan An Ran, jawab Fang Yu. Sebuah ran, wajah Han Miaoyi bingung. Fang Yu memandang Han Miaoyi, berpikir sejenak, dan kemudian mengulangi apa yang dikatakan oleh perwakilan Istana Suci bernama An Ran yang mengaku sebagai Raja Suci. Di dunia iblis ini, hanya Han Miaoyi yang bisa mempercayai Fang Yu. Memikirkan beberapa hal saja dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman pihak berwenang. Jika Anda bersuara dan membiarkan orang lain memberikan beberapa ide, hal itu mungkin akan membuahkan hasil yang baik. Raja Suci, Tuan Suci. Tampaknya apa yang ingin dicapai pengadilan suci di dunia iblis, adalah masalah besar. Kata Han Miaoyi setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Yu. Saya mengambil semua potongan tembaga untuk ditunjukkan kepadanya, dan dia tidak terburu-buru, kata Fang Yu. Han Miaoyi berpikir keras, memandang Fang Yu, dan bertanya, Saudara Fang, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Selanjutnya, aku harus pergi ke Superstar Utara bersama Kaisar Iblis kuno, kata Fang Yu. Superstar Utara, Han Miaoyi tercengang. Fang Yu memberitahu Han Miaoyi tentang warisan Kaisar Iblis yang baru saja dia ketahui. Warisan Kaisar Iblis kuno bersedia membaginya denganmu. Han Miaoyi sedikit mengernyit. Dia bilang begitu. Lagi pula, dia membutuhkan bantuanku sekarang. Fang Yu berkata, tentu saja, itu mungkin berubah setelah dia berhasil. Saya siap secara mental untuk ini. Bagaimanapun juga, Permaisuri Xiao Yue dan Nan Yuan katanya, Kaisar Iblis kuno ini bukanlah hal yang baik, bahkan bisa dikatakan begitu karakternya cukup tercela. Tapi bagaimanapun juga, kamu masih harus berjalan-jalan dalam perjalanan ini. Tidak banyak kesempatan di mana 4 kaisar berkumpul, tidak banyak, yang setara dengan menghubungi langsung tingkat tertinggi dari seluruh dunia iblis. Tingkat penetrasi halaman suci di dunia iblis mungkin dapat melewati perjalanan ini dan menemukan beberapa petunjuk. Fang Yu berkata sambil mencibir dan berkata, jika Kaisar Iblis kuno ini berbalik melawan air, maka aku akan membunuhnya dengan mudah. Bagaimanapun, jika kita berpartisipasi dalam pertempuran kali ini, aku harus bertarung melawan 3 kaisar lainnya. Lakukan itu. Kehilangan 3 kaisar juga berarti melakukannya, dan kehilangan 4 kaisar berarti melakukannya juga, satu lagi tidak lebih, satu lebih sedikit berarti banyak. 4 kaisar telah ditangani oleh Saudara Fang, lalu Saudara Fang, bukankah dia telah menjadi penguasa dunia iblis? Han Miaoyi mengedipkan mata indahnya dan berkata, itu tidak cukup, dunia iblis ini juga tidak akan mematuhiku. Fang Yu berkata, saya hanya ingin menyelamatkan kakak laki-laki saya dan menghancurkan tempat suci di sini. Baiklah, Saudara Fang, apakah kamu membutuhkan aku untuk menemanimu dalam perjalanan ini? Han Miaoyi bertanya lagi. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, ya, kalau ada yang salah, aku akan kesal saat itu. Jelas tidak, aku akan menekannya sampai mati, jangan pernah berpikir untuk keluar lagi. Kata Han Miaoyi dengan kilatan cahaya di matanya. Setelah menangani masalah ini di sini, saya akan mempelajari situasi Anda lagi. Fang Yu berkata, saya ingin menemukan cara agar Anda bisa hidup berdampingan. Hidup berdampingan, tidak mungkin. Han Miaoyi dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Fang, dia dan saya tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Sudah jelas bahwa segala sesuatu mungkin terjadi, kata Fang Yu. Setelah berbicara dengan Han Miaoyi, Fang Yu melihat Jinwo lagi.
Saat ini, Keno terlihat sedikit bingung. Jelas sekali, apa yang terjadi di altar besar iblis kuno berdampak besar padanya. Pemberontakan permaisuri Xiao Yue dan seluruh garis keturunan sub-garis keturunan, serta pernyataan tentang kaisar iblis kuno yang dia dengar dari permaisuri Xiao Yue dan Nan Yuan, semuanya membuatnya merasakan keterkejutan batin, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dalam hatinya, ayahnya sempurna, dia tidak pernah melakukan kesalahan, berkualitas tinggi, dan memiliki semua hal penting untuk menjadi seorang kaisar. Oleh karena itu, perkataan permaisuri Xiao Yue membuat Keno tiba-tiba merasa sangat kecewa. Dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata itu, dia juga ingin menganggap kata-kata itu sebagai fitnah. Namun, alasan memberitahunya, jika Kaisar Iblis kuno tidak memaksanya sampai batas tertentu, mustahil bagi permaisuri Xiao Yue dan anggota garis keturunan sub-garis keturunan untuk terlibat dalam tindakan pemberontakan seperti itu. Pemberontakan dan pemberontakan di bawah kekuasaan absolut Kaisar Iblis kuno. Ini tidak diragukan lagi adalah bunuh diri. Dibutuhkan keberanian besar untuk memberontak. Utusan khusus Fang. Melihat Fang Yu muncul, Jinwo segera berdiri dan memberi hormat. Di wajahnya yang sempurna, masih ada sedikit pucat dan kesurupan. Lu Chen yang ingin membunuhmu sebelumnya mengalami gangguan saraf gila. Fang Yu berkata, kamu harus membalas dendam. Keno menundukkan kepalanya, tanpa sedikit pun kegembiraan. Sepertinya kamu tidak terlalu senang. Fang Yu bertanya, aku hanya, tidak ada apa-apa. Keno menggelengkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Kebingungan di hatinya sulit diungkapkan. Fang Yu memandang Jinwo, matanya sedikit bergerak. Nyatanya, dia mungkin bisa memikirkan suasana hati Keno saat ini. Di antara putri pangeran ini, kamu seharusnya dianggap relatif muda, kan? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Ya, Keno mengangkat kepalanya dan menjawab. Dia memang pemilik termuda dari garis keturunan utama. Itu benar,